Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catra Zandike dari kelas 12 F2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang e-wallet atau bisa disebut juga dengan dompet digital. Yang pertama, untuk slide pertama yaitu tentang pengertian dompet digital. E-wallet atau dompet elektronik ini adalah salah satu bentuk finansial teknologi atau fintech yang menjadi alternatif metode pembayaran dengan memanfaatkan media internet. Jadi, e-wallet ini adalah sebuah aplikasi penyimpanan uang untuk menjadi alternatif metode pembayaran. Biasanya e-wallet ini bisa menggunakan dengan cara scan QR kode. Selanjutnya, sistem transaksinya yaitu di akun e-wallet ini kita dapat melakukan top up atau pengisian saldo, serta dapat melakukan pembayaran di berbagai tempat. E-wallet juga memungkinkan pengguna yang telah terdaftar untuk melakukan pembayaran secara online, aman, dan nyaman. Hal ini karena pengguna dapat menerima atau mengirim uang hanya dengan mencantumkan nomor telepon yang akan dituju. Jadi, kalian bisa menggunakan e-wallet itu dengan aman nyaman karena pada sistemnya ini juga terdapat keamanannya. Serta aplikasi e-wallet ini juga dilindungi oleh OJK. Selanjutnya, untuk manfaatnya, yang pertama, mewujudkan cashless society. Yang kedua, adanya promosi. Yang ketiga ini mempermudah pencatatan transaksi. Terus yang keempat, lebih aman. Yang kelima, dapat melakukan berbagai transaksi. Jadi kalian bisa melakukan berbagai transaksi itu kemana saja. Bisa ke bank, ataupun ke website yang ingin kalian tuju, ataupun ke seperti market kayak Shopee, Tokped gitu, seperti itu. Terus di sini ada jenis-jenis dari e-wallet. Itu yang pertama bisa disebutkan ada GoPay, yang kedua ada Dana, yang ketiga OVO, yang keempat link aja. Kemudian ada ShopeePay, terus ada PayPal, itu bisa untuk yang menggunakan dolar. Kemudian masih banyak lagi. Jadi di sini saya mengambil aplikasi Dana dan GoPay. Nah, untuk Dana sendiri itu Dana ini dikaitkan sebagai Dana adalah layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia, yang berperan sebagai pembayaran digital untuk menggantikan dompet konvensional. Seperti fungsi e-wallet lainnya, Dana ini juga berfungsi untuk menyimpan uang sebagai pengganti dompet digital kita. Untuk kegunaannya ini Dana dapat digunakan untuk transaksi ya. Kita bisa melakukan top up serta kita dapat juga mengirimkan uang. Di sini ada beberapa fitur. Untuk tampilan yang pertama, itu bisa dilihat di sini terdapat adanya saldo di atas. Kemudian di sini ada
pindai, ada isi saldo, ini untuk melakukan top up, kemudian ada kirim, minta, serta kita bisa belanja juga di aplikasi Dana. Tentunya aplikasi ini sangat bermanfaat sekali karena banyak fitur-fiturnya. Dia bisa bekerja sama dengan beberapa aplikasi lain seperti kita adanya biasanya ini ya masuk ke eSIM M3 ini juga ada aplikasinya. Kemudian kita bisa juga ke Google Play, kita bisa beli-beli top up. Kemudian ada Halodoc, terus kemudian kita juga bisa menginvestasikan emas di sini. Terus di sini juga ada di sini di beranda ini yang saya tahu hanya ini. Terus kemudian untuk aktivitas itu nanti isinya adalah transaksi pembayaran kita yang kita masukkan, kemudian yang dikeluarkan. Kemudian untuk tulisan Pay di bawah ini biasanya untuk pembayaran secara QRIS. Terus dompetnya ini, tulisan dompet itu ya isinya tentang saldo-saldo kita. Terus kemudian untuk gambar akun ini adalah untuk mengatur akun kita. Selanjutnya ada GoPay. Nah, ini juga salah satu aplikasi e-wallet yang sering saya gunakan, yaitu GoPay. GoPay itu adalah dompet digital atau uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan. Ini juga fungsinya sama seperti Dana, tetapi mungkin cakupannya lebih luas Dana daripada GoPay. Karena GoPay ini dia itu masih gabung sama Gojek. Ya, karena aplikasi yang pertama muncul itu adalah Gojek dulu, kemudian baru dikembangkan adanya e-wallet GoPay. Nah, pada tampilan ini, GoPay ini juga sama, dia ada saldonya, terus kemudian ada top up, kemudian ada tarik tunai, terus ini, astagfirullahaladzim, terus ini adalah ada transfer gratis, terus kemudian minta split bill dan juga ada hadiahnya. Oh ya, untuk transfer melalui Dana, untuk Dana ke Dana, itu biaya adminnya Rp0. Sama dengan GoPay, untuk GoPay ke GoPay itu juga Rp0. Kalau beda aplikasi, GoPay ke Dana itu baru dikenakan biaya admin. Mungkin sekitar 500 atau 1.500. Kemudian di sini ada GoPay ini juga menyediakan pulsa, PLN, paket data, GoPay juga untuk diamond, top up game, ada Shop, Tokopedia juga. Terus di sini juga ada QRIS. Astagfirullah, ini harus disensor. Terus selanjutnya saya mengambil 2 kasus mengenai pembobolan uang elektronik. Yang pertama, BI mengungkapkan kasus pembobolan uang elektronik saldo jumbo. Nah, di sini pada Jumat 16 Oktober 2020, Deputi Gubernur Senior BI, Destri Damayanti ini mengakui ada satu penyelenggara dompet digital atau uang elektronik kebobolan saldo cukup besar. Nah, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti mengungkapkan kasus kebobolan saldo yang terbilang besar ini dialami oleh salah satu penyelenggara dompet digital atau uang elektronik di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kuliah tamu bertajuk Pasar dan Lembaga Keuangan yang digelar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia. Namun, ia tidak menyebut siapa penyelenggara jasa sistematis pembayaran
atau PJSP yang dimaksud. Yang jelas dibilang kasus tersebut telah ditangani oleh BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk kasus yang kedua, ini ada Menkominfo ancam 5 e-wallet terkait judol transaksi tembus 5,7 triliun. Dikutip dari CNBC Indonesia, ada 5 perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel, kata Menkominfo Budi Ari dalam keterangan resminya Jumat 11/10/2024. Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Kementerian Kominfo, nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah. 5 perusahaan e-wallet tersebut adalah PT SPI Debit Indonesia (GoE) atau Dana, terus kemudian ada PT Visionet International OVO, terus PT Dompet Anak Bangsa GoPay, terus PT Fintech Karya Nusantara, Link Aja, serta PT Airpay Internasional Indonesia. E-wallet SPI nilai transaksinya paling tinggi sekitar 5 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online, ucap Budi Ari Setiadi. Sekian presentasi dari saya. Hanya cukup itu yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Serta masih banyak kekurangan dari yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.